Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Wijo Adiningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga menjauh di pelosok daerah. Pada kesempatan perdana ini saya akan mengubah dan memunculkan acara yang kita tunggu. Di samping saya berdakwah, saya juga punya acara yang kedua, yaitu Napak Kilas Aneka Kisah dan Misteri. Ikuti jejak saya, tepatnya di pabrik gula Kunir Kaliwungu Munut Tulungagung, bekas bangunan dari bangsa Belanda, yaitu HVA Amsterdam, yang dulu konon difungsikan untuk pabrik gula, melayani gula ekspor impor di negara lain, yang dibangun tahun 1927. Dan inilah bentuk wajahnya, bekas aula atau bekas pabrik sebagian yang ada di daerah Kaliwungu Munut, yaitu tempatnya. Mari ikuti jejak saya bersama Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Wijo Adiningrat Sarjana Agama, bersama YouTuber saya Tumiran Handoko. Ya, silakan ikuti jejak saya. Kita akan menuju ke suatu ruangan-ruangan tertentu, di mana ruangan ini adalah ruangan di mana dulu ada semacam bangunan tempat aktivitas para pekerja gula untuk, silakan nggak maju Pak, ikuti saya, nggak terlalu jauh ya. Ini kita lihat kondisinya seperti ini. Kondisinya sudah rapuh, hanya tersisa besi-besi dan genteng yang sudah rusak, tapi sayang ada tangan-tangan nakal yang mencoret-coret tembok-tembok yang ada di sekitar sini ya. Ini sebenarnya saya sangat menyesakkan hati saya dan sangat menyesal apabila ada seorang yang tidak bertanggung jawab mencoret-coret. Dan kita lihat di sekitar pabrik gula ya, bangunan pabrik gula, ada pohon tebu ini ya, sekitarnya ada beberapa burung yang sedang terbang. Konon ceritanya di sini adalah tempat pembantaian antara perjuangan pribumi dengan Jepang pada tahun 1942. Tetapi pabrik gula ini sempat bercokol di sini lama ya. Pada waktu itu berkenaan dengan yang ada di Purwodadi, Kediri, juga yang ada di Garung pada waktu itu ya, bersamaan dengan pabrik gula. Inilah keadaannya. Ini peninggalan Belanda, si besi yang sangat tua. Ciri khas Belanda adalah bangunan besi seperti yang ada di Ngantru, itu ada jembatan ya, ini peninggalannya. Kemudian di sini juga kita temukan bekas-bekas bangunan yang kokoh seperti pencakar langit besar dan genteng-gentengnya di atas. Konon ada beberapa cerita dulu pernah digunakan untuk uji nyali di sini ya. Kita lihat, dan nanti akan saya berdiri di salah satu ruangan tertentu. Saya ingin mengecek kejadian yang ada di pabrik gula di sini ya. Kita masuk aja Pak Ran. Ini kayaknya ada ruangan khusus. Betul, ada ruangan yang sangat menyeramkan ya. Assalamualaikum, salam gaib ya. Assalamualaikum, salam gaib. Konon di area sini ada beberapa bayangan-bayangan nonik-nonik dan bayangan perempuan Belanda. Dan kita ketahui bahwa ada juga suara jeritan yang tanpa kasat mata. Tapi yang penting bagi saya adalah menguak sejarahnya. Sejarahnya pabrik gula Munut Kaliwungu ini adalah untuk ekspor impor gula ke lain negara. Dan perlu diketahui pada waktu itu batu pertamanya didirikan oleh Denek Gorisman ya, orang Belanda. Satu ketua pabrik 124-an ya sekitar karyawannya. Ada rumah-rumah staf-staf pabrik gula pada waktu itu. Tetapi karena tahun 1929 itu adanya kebangkrutan saham di Amerika, yaitu Malaysia
akibat persoalan Malaysia, yaitu saham yang ambruk pada waktu itu di Amerika, di negara Amerika, maka pabrik gula ini tutup ya, tutup. Kemudian Malaysia itu, kasus Malaysia saham yang ambruk di Amerika pada tahun 1929 hingga 1933. Kemudian kedatangan Jepang dan perang Pasifik tahun 1942 mengakibatkan bangsa India Belanda terusir dari bumi pertiwi ini. Tahun 1942 terjadi perang, pembantaian besar, konon ada di beberapa tempat ini kejadiannya, dan pada waktu itu kita ketahui bahwa pejuang-pejuang kita bersama tokoh masyarakat Indonesia bertempur habis-habisan dengan meriam Blorok yang namanya ya pada waktu itu ya, Bandang Blorok ya. Kita akan masuk ke suatu ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaib. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya masuk dari ruangan yang sangat gelap. Ini ruangan khusus, tidak semua orang berani masuk untuk ruangan tertentu, tapi alhamdulillah saya bisa beradaptasi masuk ke ruangan ini, dan saya akan mencoba izin dulu supaya yang kasat mata tidak mengganggu kita, dan pada hakikatnya adalah manusia bersama dengan manusia, gaib dengan gaib, itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya di balik pabrik gula ini ada apa? Sementara saya akan konsentrasi dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Qadim ya Allah, 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 ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Qadir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, baik. Cerita sebagian masyarakat di sini bahwa ada bayangan seperti Belanda, orang-orang Belanda perempuan. Memang konon dulu yang pernah jaga punya pabrik ini, yang jaga adalah Nyonya Contring dari Belanda. Dan ada beberapa kisah itu, ada noni-noni yang kadang lewat sekilas wajah, ada bilang juga yang cara bayangan-bayangan. Tapi menurut pandangan spiritual saya, dari ilmu yang saya dapat dari bapak saya, simbah saya, buyut saya dan sebagainya, jadi yang masuk di sini harus orang-orang tertentu, tidak sembarang orang berani, apalagi di atas jam 12 malam atau setiap malam Jumat. Ini aktivitas mereka mulai ada. Kemudian yang penting menurut saya itu adalah berjejer berdampingan manusia dengan gaib pun hidup, yang penting tidak mengganggu. Karena Allah itu kan juga menciptakan jin, menciptakan setan, menciptakan manusia dan malaikat. Makhluk-makhluk yang saya sebutkan tadi adalah makhluknya ciptaan dari Allah, dan mereka juga sama-sama hidup. Prinsip kita adalah tidak mengganggu mereka selama mereka tidak mengganggu kita. Dan pada konten kali ini saya juga ingin memasuki sejarah bahwa dengan adanya pabrik gula yang ada di Kalimungut ini membantu adanya ekspor impor, terutama bagi penjajah Belanda. Dan 1942 terjadi pembantaian besar, perang antara pribumi dengan Jepang. Jepang datang ke sini, yaitu menyerang kaumnya Belanda. Belanda terusir, dan konon ada beberapa yang tertinggal, wanita-wanita Belanda. Tertinggalnya bagaimana? Ataukah mati, atau karena terbunuh,
atau karena ditinggal oleh keluarganya ke Belanda. Mari kita lihat bangunan yang lain. Ya. Ya, ikuti saya Pak. Kita akan melihat bangunan yang lain. Banyak bangunan-bangunan yang hampa ada di area sini. Silakan Pak Ran, bisa dilihat kamera ke saya. Nah, itu bangunan bekas lamanya. Samping kanan kiri ya. Ya, kita akan ya, saya tadi menangkap beberapa angin yang sempat angin misterius ya. Nah, kita masuk lagi, bisa dilihat dari depan ini. Baik, kita akan menuju ke wilayah barat. Ya. Wilayah barat tentunya wilayah yang ditunggu-tunggu masyarakat, karena sebagian diambil masyarakat sebagai jalan lintas atau jalan pintas. Ya, ini jalan pintas menuju ke area ya. Dan di tikungan inilah yang sering digunakan masyarakat untuk melintas, dan arah ke sana itu adalah bekas bangunan yang sempat terdampar ya di sana itu. Ini ada sekitar pohon jati, ini mungkin pohon jati yang sekarang aja. Ini adalah pemandangan, dan nanti bisa diambil sekilas Pak Ran dengan layar aja yang depan ya, dengan tanpa saya nanti ya Pak Ran. Ini sama bangunan bentuknya Belanda seperti ini, dan kita akan masuk ke area yang sudah kita nantikan. Ini tadi adalah bangunan khusus yang sangat ditakuti oleh orang yang berkunjung ke sini ya. Tadi yang sempat ditakuti ya di sini ya. Sana adalah bangunan yang tadi saya mencoba untuk mendeteksi. Sudah rusak semua, ini kasihan. Ini bangunan sejarah, kalau perlu nanti bisa dibangun kembali, mungkin dijadikan fungsi yang lain untuk fungsi yang baik. Itulah tadi sejarah pabrik gula Kunir Kaliwungu Tulungagung. Insya Allah jangan lupa kita ikuti terus jejak saya, Napak Tilas, Aneka Kisah dan Misteri, bersama Kanjeng Raden Tumenggung, Kiai Distrik Dwijo Hadiningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota nun jauh di sana. Dalam kesempatan kali ini adalah acara Napak Tilas, Aneka Kisah dan Misteri, bersama YouTuber saya Tumiran Handoko. Terima kasih. Jumpa kembali dengan saya insya Allah pada episode yang kedua. Kita tunggu di mana? Tunggu info dari saya. Napak Tilas, Aneka Kisah dan Misteri, bersama saya ya, Kanjeng Raden Tumenggung, Kiai Distrik Dwijo Hadiningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota nun jauh di pelosok daerah Nusantara Indonesia, bersama YouTuber saya Tumiran Handoko. Terima kasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Wallahu a'lam bishawab. Percaya atau tidak percaya, kembalinya kepada Anda masing-masing. Tapi sebagai orang yang beriman, kita juga wajib mempercaya adanya alam gaib dan alam nyata. Kita jadikan pelajaran sejarah di balik pabrik gula Kunir Kaliwungu Tulungagung. Dengan membuka sejarah, insya Allah kita akan cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka.